Pemirsa, tim Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang ini berhasil menangkap tersangka utama kasus mayat dimutilasi lalu dicor di sebuah depo air isi ulang di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Tersangka mengaku aksinya dilatar belakangi dendam lantaran selama 1 bulan bekerja dengan korban dirinya kerap mendapatkan kekerasan fisik. Ya pemirsa, tim Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang berhasil menangkap tersangka utama kasus mayat dimutilasi lalu dicor di sebuah depo air isi ulang di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Pelaku Muhammad Hussein merupakan karyawan korban, diamankan di tempat pelariannya di Banjarnegara, Jawa Tengah pada Selasa sore. Tersangka mengaku aksinya dilatar belakangi dendam lantaran selama 1 bulan bekerja dirinya kerap mendapatkan kekerasan fisik, di mana tersangka juga mengaku aksinya dilakukan dengan cara menusuk wajah korban saat tertidur pulas. Atas perbuatan keji yang dilakukannya, tersangka mengaku puas dan tidak sedikit pun merasa menyesal. Usai ditangkap, polisi meminta pelaku menunjukkan barang bukti dan yang sempat ia buang sebelum melarikan diri. Hasilnya, karung berisi tas milik korban beserta handphone dan juga BPKB kendaraan dibuang di daerah Semarang. Ya langsung saja saya akan tanyakan dengan Ibtu Dionisius Yudi yang merupakan Kanit Resmob Polrestabes Semarang. Selamat malam Pak Yudi. Ya, selamat malam, Mbak. Ya Pak Yudi, bisa diceritakan ini sebenarnya peristiwa pembunuhan apakah memang sudah direncanakan oleh pelaku seperti apa? Ya, jadi pelaku ini awalnya air ulang ini dari mulai awal kemudian pada pertengahan puasa ini mulailah pelaku ini melakukan termasuk juga ada pemukulan dan juga sempat disundut menggunakan rokok. Kemudian dari situlah pelaku ini mulai ada niatan untuk menghabisi nyawa. Kemudian pada hari Senin lalu itu pelaku sudah mulai merencanakan melakukan aksi pembunuhan, namun masih menunggu kesempatan. Sehingga pada hari Kamis malam hari pada pukul 8, ketika korban ini sedang tertidur di depan televisi, disitulah pelaku kemudian mengambil linggis yang memang sudah ada di situ. Dia menusuk wajah korban sebanyak 2 kali. Baik Pak, sebenarnya pada saat peristiwa berarti apa Pak? Malam hari atau bagaimana? Ya, jadi itu sekira pukul 8 malam. Hari Kamis pukul 8 malam. Baik Pak, sebenarnya kalau untuk alat untuk menusuk korban itu didapat pelaku dari mana Pak? Jadi semua peralatan yang digunakan oleh pelaku, itu yang pertama ada linggis yang digunakan untuk menusuk korban, kemudian juga pisau yang digunakan untuk memotong korban, itu semuanya memang barang-barang yang ada di toko. Jadi dia tidak mengambil keluar, kecuali pasir dan semen yang digunakan untuk mencor korban ini dia ambil dari rumah korban yang tidak jauh dari TKP. Baik, Pak sebenarnya bagaimana pemeriksaan kejiwaan untuk pelaku Pak? Mengingat ini pelaku tidak menyesal sama sekali, bahkan setelah menusuk korbannya dia sempat keluar untuk minum-minum, ini seperti apa Pak? Sedikit tidak normal, seperti apa? Jadi kalau untuk pemeriksaan kejiwaan, untuk saat ini kita belum melakukan, karena nanti kita akan koordinasi dengan pihak rumah sakit. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, memang pelaku ini bisa dianggap normal. Jadi pelaku ini didasari oleh rasa dendam, sakit hati, kemudian juga dari background keluarga pelaku ini memang menurut pengakuan dari pelaku dari kecil memang dia sering mendapatkan tindak kekerasan dari kedua orang tuanya, dalam hal ini adalah bapaknya. Jadi itulah yang menimbulkan trauma pelaku, kemudian ditambah lagi dengan perlakuan kasar korban selama dia bekerja di situ, akhirnya lah
sudah numpuk untuk dendamnya, sehingga pada saat ada kesempatan korban sedang tertidur, di saat itulah ada niatan kemudian melakukan aksi penusukan di wajah korban. Sebenarnya bentuk kekerasan dari korban kepada pelaku ini seperti apa sih Pak sampai tega menghabisi bahkan memutilasi? Jadi menurut pengakuan dari saksi juga, salah satu rekannya yang ada di salah seorang karyawan warung yang ada di sebelah TKP, ini memang sering mendapatkan cerita dari pelaku, sekaligus mungkin teman curhat gitu ya. Jadi setiap kali pelaku ini mendapatkan kekerasan, itu selalu diceritakan. Jadi menurut dari keterangan saksi juga pelaku menyampaikan bahwa korban ini sering memukul itu baik itu memukul ke mata, waktu itu juga sempat disebutkan kepada saksi bahwa mata dari pelaku ini sempat lebam, berwarna hitam, diakibatkan karena terbelah. Kemudian di sebelah tangannya juga ada bekas tuntutan rokok. Kemudian selain itu juga ada kekerasan secara verbal, terus kata-kata kasar. Setiap kali pelaku ini melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Oke. Baik Pak, apa ancaman hukuman untuk pelaku Pak mengingat ia membunuh bahkan juga memutilasi seperti apa? Jadi dari hasil pemeriksaan, karena pembunuhan ini sudah direncanakan, ya, jadi kita kenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, itu ancaman pidana seumur hidup atau sekurang-kurangnya 20 tahun. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Dionisius Yudi, Kanit Resmo Polrestabes Semarang.